Raja Iblis Pemakan Langit. Menelan langit bumi dan segala sesuatu, abadi dan tidak dapat dihancurkan, membudidayakan tubuh emas, seni menelan langit 9 revolusi, telan. Kualitas spiritualnya terlalu buruk. Begitu banyak emosi negatif. Naga jahat ini. Di dalam roh primordial, hal-hal apa yang tersimpan? Orang tua Dao Surgawi, yang mulia ini, telah melahap 1 juta roh primordial iblis langit. Aku akan menghancurkan 9 kesengsaraan gunturmu. Mari kita lihat bagaimana kau menghentikanku, untuk naik ke keabadian. Kau masih memiliki satu terakhir, kesengsaraan cinta untuk diatasi. Yang mulia ini, berkultivasi di jalur iblis, tak berperasaan, dan tidak benar. Mengapa aku masih harus seperti seorang abadi, menjalani kesengsaraan cinta? Yang mulia ini menolak untuk menerima ini. Membudidayakan keabadian untuk umur panjang adalah menentang langit dengan merebut kekuatan. Jalan menuju kenaikan pasti akan tunduk pada pemeriksaan dan cobaan dari Dao Surgawi. Jangan lupa kau adalah seorang fana. Pengalaman emosional yang menyakitkan akan menempa kemauan dan tekadmu. Kau harus merasakannya, mengatasinya. Hanya dengan itu kau bisa bergabung abadi dan menjadi abadi. Apa ini? Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk naik ke keabadian. Aku ini bertransmigrasi ke dalam tubuh fanamu. Kesengsaraan gagal. Tapi aku masih menjalani kesengsaraan. Pemilik asli tubuh ini bernama Gutian. Permaisuri kini menganugerahkan pernikahan padanya. Suami dewa perang wanita yang lumpuh. Dia sangat mencintai istrinya. Tapi cintanya tak terbalas. Istrinya tak pernah memberinya pandangan layak. Tidak. Ini istriku. Dia sebenarnya secantik bidadari. Mengapa seluruh tubuhku terasa seperti gelombang cinta meluap-luap? Aku sepertinya benar-benar mencintainya. Tunggu. Nona muda ini sudah mati. Keluarga ini telah dimusnahkan. Lalu kesengsaraan macam apa yang harus kujalani? Ini semua salahmu sendiri. Kau menolak kesengsaraan itu dan menunda waktu. Kesengsaraan gagal. Kau akan binasa dalam tubuh dan roh, berubah menjadi abu dan asap. Tunggu. Aku masih punya cara. The film was translated and narrated by M Media. Pembalikan waktu. Lu Kincen Permaisuri. Langit dan bumi tidak normal di arah tenggara, seolah-olah dewa dan iblis telah turun. Itu sepertinya kampung halaman Jenderal Aoyang, ke arah Pingchen. Cepat pergi selidiki. Ya Baginda. Yang berikutnya mati adalah ibumu. Buang senjata di tanganmu. Hanya jika kau menyerah.
mereka bisa hidup. Xiao Qiong, selamatkan aku, selamatkan ibu. Baiklah. Aku berjanji padamu. Aku menyerah. Kau lepaskan mereka. Baiklah. Tentu saja. Jenderal, jangan dong. Tunggu. Kau Yang Qiong. Istriku ada apa? Gu Tian. Apa yang kau katakan? Yang mulia ini punya pertanyaan untukmu. Apakah kau pernah mencintaiku? Gu Tian, meskipun kita belum menyempurnakan pernikahan kita, kita masih memiliki gelar suami istri. Aku akan melindungimu sebaik mungkin. Kata-katamu sudah cukup. Untuk sisanya, serahkan padaku. Tidak apa-apa menyerahkannya padamu. Kau bajingan lumpur. Apakah kau masih ingin membunuh kami? Percaya atau tidak aku akan membunuhmu sekarang juga. Kau tidak boleh berbicara tentang dia seperti itu. Sekelompok semut, dan kau berani menantang yang mulia ini. Jangan sentuh dia. Aku tidak percaya bahan-bahanku. Benar-benar akan menyerang orang. Serahkan nyawamu. Roh primordial mereka diekstrak. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat, cepat cari seseorang untuk menyelamatkan Xiao Yu. Senior. Senior. Senior kebaikan besar Anda dalam menyelamatkan keluarga Ouyang saya. Akan saya ukir dalam hati saya. Di masa depan. Saya pasti akan membalasnya. Jenderal. Siapa orang bertopeng ini? Kekuatan sihir tak terbatas. Orang-orang berpakaian hitam ini, semuanya roh primordialnya diekstrak. Ini terlalu aneh. Siapa ini? Kakak, Lepaskan aku. Kau mencari mati dengan melakukan ini. Pangeran Catai tidak akan melepaskanmu. kakak. Xiao Yu. Tidak apa-apa. Xiao Yu, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi, mengapa aku sepertinya ingat? The Pernah film mati was sekali. translated and narrated Kau by tidak salah M. merasa Lydia. begitu. Kalian semua baru saja mati. Yang mulia ini menyelamatkan kalian. Kau ditendang barusan. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kakak ipar, kau baik-baik saja. Itu luar biasa. Kakak Xiao Qion. Lin Chen Tuan Muda Keluarga Lin. Aku baru saja mendapat kabar dan segera bergegas kemari. Biarkan aku cepat melihat. Apakah kau terluka? Aku baik-baik saja. Menantu laki-laki yang tidak berguna ini. Kenapa dia belum mati juga? Dia benar-benar beban. Siapa ini sekarang? Mungkinkah dia saingan cintaku? Seekor semut. Dan kau berani merebut wanita dari yang mulia ini. Aneh. Mengapa hatiku entah mengapa? Merasakan sakit yang menusuk. Si tidak berguna ini, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Lin, Xiao Qiong kita? Denganmu, kalian berdua benar-benar kekasih masa kecil, pasangan yang sempurna. Kau adalah calon menantu paling kuunggulkan. Calon menantu, jika bukan karena perjodohan permaisuri, aku sudah lama akan menikahkan putriku. Denganmu, ibu, bagaimana ibu bisa mengatakan itu? Bagaimana dengan kakak ipar? Diam, apa yang diketahui gadis kecil sepertimu? Beberapa orang ini terus mengoceh. Lebih baik aku melahap mereka saja. Roh primordial manusia lebih lezat daripada iblis langit itu dan binatang iblis. Jenderal, bajingan ini, bagaimana seharusnya dia ditangani? Kau bajingan, aku akan membunuhmu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku tidak bisa membunuhmu. Tapi seseorang bisa.
Prefek Dali. Kianmo, terbukti pejabat ini telah mengklarifikasi. Kau dituduh secara salah. Kau sekarang dibebaskan dan dilepaskan. Apel. Apakah kau menerima uang yang ayahku berikan padamu? Pejabat ini adil dan tidak korup. Apakah aku seseorang yang serakah akan keuntungan kecil? Aoyang Yu. Tunggu saja. Menantu, sudah kubilang, benar-benar tidak ada ramuan obat di rumah. Bahkan jika ada, itu akan untuk nyonya. Dan kedua nona muda. Hanya orang tak berguna. Akan sia-sia menggunakannya padamu. Kakak ipar, lihat. Bisakah jenis ramuan obat ini digunakan? Kalau begitu aku akan membawa kakak ipar ke apotik untuk membeli beberapa lagi. Ayo pergi. Kau tidak diizinkan pergi. Ini adalah ramuan obat yang dianugerahkan oleh Yang Mulia. Bagaimana bisa digunakan pada si tidak berguna ini? Ibu, bisakah ibu tidak berbicara tentang kakak ipar seperti itu? Mengapa aku tidak bisa mengatakan itu? Kau, dia juga tahu bahwa dirinya sendiri adalah orang yang tidak berguna. Bukan begitu, Gutian? Beraninya kau memanggil Yang Mulia ini orang tak berguna. Hanya beberapa dari kalian. Bahkan tidak cukup bagi Yang Mulia ini untuk makan kenyang. Lebih baik tidak berurusan dengan semut ini. Atau merendahkan diri ke level mereka. Meskipun kecuali Aoyang Yu, mereka semua pantas mati. Bagaimanapun aku harus tetap di sini untuk menjalani cobaan cintaku. Jika aku membunuh mereka semua, orang tua Dao Surgawi itu akan menyerangku dengan petir surgawi lagi. Tunggu, petir surgawi. Yang Mulia ini adalah yang terpilih dan bisa meramal. Hanya karena kata-kata yang baru saja kau ucapkan untuk menghinaku. Kau akan segera menderita pembalasan ilahi. Apa yang kau katakan? Aku awalnya berpikir, kau hanyalah seorang lumpuh. Aku tidak menyangka, kau juga seorang idiot. Retribusi ilahi. Ini, jadi kenapa jika aku menghinamu? Di mana retribusi ilahi itu? Ini, mana pembalasan ilahi? Pembalasan ilahi. Pembalasan ilahi. Ibu, bangun. Ibu, Jangan khawatir. Dia tidak akan mati. Mari kita pergi ke apotek. kakak ipar. Kau tidak tahu cara merebus obat. Biar aku yang merebusnya untukmu. Ini bukan untuk merebus obat. Ini untuk memurnikan pil. Kakak ipar, kau bahkan bisa memurnikan pil. Aku bisa. Ini bukan hanya pemurnian pil. Benar. Kakak ipar juga bisa meramal. Ayo pergi. Baiklah. Iya, biar aku bertanya satu pertanyaan. Apa? Kenapa kamu begitu baik padaku? Tapi kakakmu sedingin gunung es padaku. Dan sangat menolak. Karena kakak ipar juga, bagian dari keluarga Ouyang. Datang ke kediaman Ouyang sendirian. Dan tidak disambut oleh siapapun. Benar-benar terlalu menyedihkan. Itulah mengapa aku ingin sedikit lebih baik kepada kakak ipar. Adapun kakak perempuan, dia sudah dingin di luar tapi hangat di dalam sejak kecil. Kakak ipar sebaiknya lebih dekat dengan kakak perempuan. Hanya dengan begitu kau bisa menumbuhkan kasih sayang suami istri. Berhenti. Mari kita lihat kemana kau akan lari kali ini. Kau adalah ikan yang lolos dari jaring. Kau masih berani mencari mati. Tepat sekali. Kau cacat. Mau jadi pahlawan wanita cantik lagi. Aku belum bisa menggunakan sihir atau mengungkap identitasku. Aku juga tidak bisa membiarkan Aoyang Yu terluka. Apa yang kau lakukan? Biarkan dia pergi. Lepaskan aku bajingan. Kau bajingan tak tahu berterima kasih. Bawa dia pergi. Dasar mesum. Jangan sentuh dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kakakku tidak akan membiarkanmu lolos. Lepaskan aku. Kakak ipar. Kakak ipar. Tolong aku. Kalian, waktumu telah tiba. Bahkan Raja Langit datang kali ini. Dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kau si cacat. Kau benar-benar tidak takut mati.
Ayo. Biarkan suamimu menghargai dan mencintaimu dengan benar. The film was translated and narrated by M Media. Kakak ipar. Aku diganggu. Jangan menangis. Kamu aman sekarang. Pria bertopeng berjubah hitam menyelamatkan kami. Pria bertopeng berjubah hitam. Yang mulia sudah keterlaluan. Chen Kun itu sangat keji, namun dia bahkan tidak menghukumnya. Yang mulia justru menggunakan keluarga Qian untuk menyeimbangkan kita. Tapi ini terlalu berat sebelah. Menurutku, ini adalah kecemburuan yang terang-terangan. Dia sudah cemburu padamu sejak kecil. Baiklah ibu, mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Ada sesuatu yang lebih penting. Para pembunuh Belantara Utara semuanya terbunuh, dan kematian mereka tidak biasa. Keluarga Ouyang kita, apakah mungkin ada yang tersembunyi? Leluhur tua yang sangat terampil. Tidak ada leluhur seperti itu, hanya para tetua di keluarga itu. Mereka akan jatuh hanya dengan hembusan angin. Mereka bahkan tidak sebaik aku. Kalau begitu itu aneh. Nyonya, Nona muda sulung. Ini gawat. Nona muda kedua membawa menantu untuk membeli obat dan ditangkap oleh Qian Mo di jalan. Apa? Bajingan sialan. Segera beritahu semua orang di Manor, dan ikut aku untuk menemukan mereka. Ya, Xiaoyu. Ibu? Xiaoyu. Gutian, kau katakan padaku, bukankah kau tidak berguna, kan? Jika kau tidak bisa melindungi keluargamu, maka jangan keluar. Kau sebaiknya mati di luar saja. Jangan melibatkan keluarga Ouyang kita. Siapa yang menyuruhmu pergi? Ibu? Jangan salahkan kakak ipar. Ketika Qian Mo hendak menggangguku, kakak iparlah yang maju untuk menghentikan mereka. Dia bahkan dipukuli oleh mereka. Dia maju untuk membantumu. Tidak mungkin. Percaya atau tidak? Xiaoyu. Jangan takut. Kakak berjanji padamu. Aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Ya. Terima kasih, Gu Tian. Ibu, tolong ambilkan ramuan yang dianugerahkan Yang Mulia kepadaku. Bawa kemari untuk luka Gu Tian. Bukankah dia sendiri pergi keluar untuk membeli bahan obat? Itu adalah anugerah dari Yang Mulia kepadamu. Eliksir berharga. Itu untuk penyembuhanmu sendiri. Lukamu bahkan belum sembuh. Memberikannya kepada si tidak berguna ini akan sia-sia. Aku tidak setuju. Ibu, tidak peduli seberapa tidak berguna Gu Tian, dia tetaplah suami dari aku, Dewi Perang Wanita Ouyang Qiong. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan menghinanya. Semua orang di keluarga Ouyang, tanpa terkecuali. Orang-orang Belantara Utara ini terlalu jahat. Mata panahnya ternyata beracun. The film was translated Apa yang kau lakukan and di sini? narrated by M Media. Untuk mengganti perbanmu. Tidak perlu. Cepat keluar. Antara kau dan aku sebagai suami istri. Apakah kita masih perlu bersikap sungkan begitu? Apa yang kukatakan siang hari? Kuharap kau tidak salah paham. Aku hanya membalas budi. Tapi, aku tidak pernah menganggapmu sebagai suamiku. Apa kau mengerti? Pernikahanmu denganku adalah karena Yang Mulia cemburu pada pencapaianku yang menaungi miliknya. Itulah mengapa dia menganugerahiku, seorang yang tidak berguna dan cacat, untuk menghinaku. Ini adalah dekret kekaisaran. Aku tidak berdaya untuk menolak. Tapi orang yang kuhormati di hatiku adalah pahlawan besar seperti pria bertopeng berjubah hitam.
yang bersembunyi di balik bayangan. Menyingkirkan para penjahat. Hanya hal sepele. Namun dia menjadi pahlawan besar. Berbicara pada tembok. Orang sepertimu tidak akan mengerti. Wanita ini tidak hanya memiliki roh primordial yang murni, tetapi kulit dan dagingnya yang lembut juga terlihat cukup lezat. Mungkin aku tak layak menderita seperti ini. Biarkan aku mencicipinya dulu. Bagaimanapun juga kamu adalah istri yang mulia ini. Tidak mati di medan perang yang berlumuran darah. Tapi mati di sini. Karena luka panah yang sepele. Yang mulia ini tidak bisa kehilangan muka seperti itu. Mengapa kau selalu berkata, yang mulia ini, milik yang mulia ini? Sejak insiden pembunuhan di istana. Cara bicaramu menjadi aneh. Aku juga merasa bahwa kakak ipar terlihat seperti orang yang berbeda. Racun anehmu ini tidak bisa disembuhkan dengan obat biasa. Namun yang mulia ini kebetulan memiliki obat rahasia yang unik yang bisa menyembuhkannya. Kau juga tahu obat-obatan. Apa yang mulia ini tahu jauh lebih banyak daripada sekadar obat. Baiklah, kalau begitu, aku setuju membiarkanmu mengganti perbanku. Tapi, kau harus menutup matamu. Baiklah. Racunmu ini sudah meresap ke dalam tulangmu. Jika kau berani melihat-lihat lagi, aku akan mencungkil matamu. Di mana obat rahasia yang kau sebutkan? Cepat keluarkan. Tidak perlu mengeluarkannya. Itu ada di mulutku. Apa? Lepaskan aku. Tahanlah. Mungkin akan sedikit sakit. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Aku tidak bisa bangun sama sekali. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani melakukan apapun padaku, bahkan jika aku menentang dekret kekaisaran, aku akan tetap. Biarkan kakak ipar menumbuhkan lebih banyak keintiman. Mengapa dia begitu kasar? Dia sebenarnya hanya kakakku. Jangan dipikirkan. Sangat memalukan. Wajah yang begitu cantik. Sayang sekali jika dimakan. Lagi pula memakan istri sendiri. Terlalu jahat. Kini aku punya akal sehat dan tahu tata krama. Seorang sarjana yang lembut dan halus. Kamu sekarang adalah milik yang mulia ini. Tunggu, ini tidak sakit lagi. Sialan Gutian. Tadi malam, dia benar-benar memperlakukan aku dengan sangat kasar. Bagaimana bisa aku tidak tahu sebelumnya bahwa dia tahu obat-obatan? Mana muda sulung, yang mulia telah mengirim pesan, memanggilmu ke istana segera. Dimengerti, Tian Kun pasti telah mengajukan keluhan kepada kaisar. Subjek Anda Ouyang Qiong. Menyapa yang mulia. Jenderal Cien. Bukankah kau ingin menghadapi Jenderal Ouyang secara langsung? Yang mulia, putraku yang tidak berharga Qianmo. Kemarin lusa di sebuah halaman terpencil di kota. Dibunuh secara tragis. Hamba mohon yang mulia untuk menghukum mati keluarga Ouyang dan menegakkan keadilan bagi hamba. Jenderal Qian Bukti, apa yang kau miliki untuk buktikan kaitannya dengan keluarga kau? Putraku menyukai Nona Xiaoyu. Dia bertemu dengannya di jalan dan ingin mendekatinya secara intim. Tetapi tanpa diduga, dia dan beberapa pengawalnya dibunuh oleh seorang ahli bertopan. Banyak orang menyaksikan ini. Bagaimana ini bisa palsu? Tidak masuk akal. Yang mulia menurut adik perempuanku. Kemarin, Qian Molah yang di siang bolong. Adikku diikat dan dibawa ke halaman sunyi. Berniat untuk secara paksa menodai kesuciannya. Hal seperti itu terjadi, yang mulia. Beberapa hari yang lalu, setelah keluarga Ouyang diserang, Ouyang Qiong menyimpan dendam terhadap keluarga Qian. Kematian putraku jelas merupakan jebakan yang direncanakan dengan cermat.
Qian mau mencoba melakukan kekejian terhadap Xiaoyo. Dia berjumpa dengan pahlawan persilatan yang melihat ketidakadilan, menghunus pedangnya untuk membantu dan membunuh putramu. Putramu bertindak menyimpang dan pantas mati. Apa hubungannya itu dengan keluarga Uyangku? Meridian putraku terputus sepenuhnya, dan roh primordialnya distraksi. Ini persis seperti kematian tentara Belantara Utara. Terakhir kali. Masih bilang itu bukan urusanmu. Yang mulia, putraku meninggal secara tragis. Seluruh meridian tubuhnya terputus. Roh primordialnya distraksi, dan dia tidak akan pernah bisa terlahir kembali. Hamba memohon kepada Yang Mulia untuk memberikan keadilan. Jenderal Ouyang, ahli bertopeng itu. Siapa sebenarnya dia? Menjawab Yang Mulia, ahli itu. Hamba Anda masih menyelidiki. Tapi itu sama sekali tidak terkait dengan keluarga Ouyang. Mohon Yang Mulia menyelidikinya dengan tuntas. Yang Mulia menurut penyelidikan hamba. Di halaman tempat kejadian perkara, memang ada fluktuasi energi iblis. Tetapi, mustahil kultivator dinasti kita bisa mencapainya. Dari luar wilayah, datang seorang ahli luar biasa. Seorang ahli yang tak tertandingi. Konflik antara keduanya begitu dalam, dan ada juga kecurigaan berkolusi dengan musuh. Memihak salah satu pihak tidak akan berhasil. Dua jenderal, sebagai tangan kiri dan kanan saya, masing-masing telah menderita kemalangan. Saya sangat menyesali ini. Demi kebaikan yang lebih besar, saya telah memutuskan bahwa mulai besok, kalian berdua jenderal akan bertukar komando antara utara dan selatan. Apa? Tukar komando? Kepemimpinan mungkin berubah, tetapi pasukan tetap ada. Besok kalian akan menuju ke kamp militer masing-masing dan mengambil alih wewenang militer. Sama sekali tidak, Yang Mulia. Musuh asing di utara dan selatan masih menjadi ancaman. Jika komandan ditukar saat ini, pemahaman antar komandan akan sulit dicapai, menyebabkan banyak keraguan dan mengganggu moral pasukan. Ini benar-benar larangan besar dalam militer. Yang Mulia mohon pertimbangkan kembali. Pembicaraan yang mengkhawatirkan. Tindakan Yang Mulia justru menghalangi upaya beberapa individu untuk melakukan pengkhianatan. Dapat dikatakan berpandangan jauh dan visioner. Yang Mulia bijaksana. Yang Mulia, cukup. Oh Yang Qiong, apakah kamu menentang dekrit kekaisaran saya? Masalah ini sudah selesai. Sidang ditutup. Seseorang akan membayar dengan nyawanya untuk putraku. Istana dalam istana kekaisaran. Dalam hatimu, apakah kamu masih memikirkan kekasih masa kecil itu? Oh Yang Qiong, Aku masih berpikir. beraninya kamu. Hamba berpikir. Kenapa dia belum mati juga? Dia selalu membuat Yang Mulia marah. Kalau begitu menurutmu, oh Yang Qiong atau saya? Siapa yang lebih cantik? Yang Mulia, Anda adalah burung phoenix dari surga, sementara semua wanita lain di dunia ini hanyalah ayam biasa di tanah. Mereka tak layak dibandingkan dengan Yang Mulia. Lalu mengapa? Dia dirumorkan di kalangan rakyat sebagai wanita tercantik. Dan bukan saya. Yang Mulia mohon jangan marah. Rakyat mana berani mencemarkan nama Anda? Oh Yang Qiong, kamu benar-benar duri dalam dagingku. Yang Mulia, hamba baru-baru ini mempelajari trik baru dari lukisan erotis. Hamba bisa membantu Yang Mulia menenangkan diri sekarang. Hei, apa yang Yang Mulia inginkan darimu? Yang Mulia ingin aku bertukar komando dengan Qian Kun. Aku berangkat besok. Kakak, kau telah dipindahkan ke perbatasan utara. Sialan, bagaimana dia bisa memikirkan rencana sejahat itu? Ibu, pelankan suaramu. Apa? Dia telah memperlakukan kita seperti ini, dan aku bahkan tidak boleh mengeluh sedikit pun. Jika bukan karena keluarga yang kita saat itu, bagaimana dia bisa naik takhta? Cukup ibu, dinding punya telinga. Aku hanya harus mengatakan,
Hei, tidakkah dia tahu bahwa kamp militer perbatasan utara dari atas ke bawah, luar dalam, dipenuhi dengan kroni-kroni Chen Kun, kan dari gurun utara itu jauh lebih kuat daripada raja perbatasan selatan. Bukankah ini mengirimmu langsung ke lubang api? Ini, ya, kakak. Ini jelas sebuah jebakan. Aku yang mulia ini telah menghitung. Perjalanan ini akan ada rintangan tapi aman. Mengubah nasib buruk menjadi baik. Kau sangat pandai berhitung. Kenapa kamu tidak menghitung kapan Chen Kun ini akan mati? Hei, ibu sudah memutuskan. Setelah kamu menjabat di perbatasan utara dan menstabilkan situasi, ibu akan mengirim orang ke keluarga Lin Chan untuk melamar. Lalu, kita akan menceraikan orang tak berguna ini. Singkirkan saja. Ibu, apa yang kau katakan? Ibu akan pergi mengemasi barang-barangmu. Aku yang mulia ini adalah penguasa iblis pemakan langit yang menguasai angin dan awan. Dasar semut fana. Beraninya kau menceraikanku. Perbatasan utara yang berbatasan dengan negeri asing. Jenderal, bukan hanya tidak ada yang menyambut kita di luar kota, tetapi benteng luar juga begitu sepi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Jika dia tidak bergerak di sini, dia bukan Qian Kun. Bunur. Bentuk barisan dan bunuh musuh. Wakil Jenderal Qian Chen. Aku sudah lama mendengar bahwa Jenderal Aoyang terampil dalam tata kelola militer, dan pasukannya terlatih dengan baik. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sekarang, aku sudah menjadi komandan pasukan utara. Untuk bantu Qian Kun bunuhku. Kau langgar perintah dan pasrah nyawamu. Apakah itu sepadan? Kami di sini untuk menyergapmu. Ini tidak ada hubungannya dengan Jenderal Qian. Selama kami bisa membunuhmu pencuri negara pengkhianat ini. Itu sepadan bahkan jika banyak yang mati. Pengecut, kau ingin membunuh jenderal kami. Kau tidak pantas. Ayo turun dan kita bertarung sampai salah satu mati. Kau akan mati, namun kau masih bicara omong kosong sebanyak ini. Saudara-saudara, penggal kepalanya. Hadiah 10.000 liang. Bunur. Bunur. Mereka banyak, kita sedikit. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Dia tidak akan turun dari tembok kota. Kita harus membuat pertunjukan dulu. Prajurit, serbu keluar bersamaku. Tunggu. Panah api. Sekumpulan sampah. Pergi. Sekarang, Jenderal Aoyang Anda. Apa maksudmu dengan ini? sekarang, setelah tidak ada lagi ancaman eksternal. Dan tidak ada lagi dewa perang, mulai sekarang. Hambamu sekarang bisa tenang dan pensiun dari dinas militer. Aku memohon izin mulia Baginda. Diberikan. Terima kasih Baginda. Sidang dibubarkan. Istana dalam istana kekaisaran. Mengklaim sebagai dewa. Diangkat sebagai jenderal dan dianugerahi gelar marki. Pensiun dari dinas militer. Siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Apa hubunganmu dengan keluarga Ouyang? Mengapa kamu berulang kali membantunya? Bicara. Yang mulia, ini saya. Hamba tua ini adalah Wei Fusheng. Yang mulia, mohon tenangkan amarah Anda terlebih dahulu. Anda tidak boleh marah. Marah merugikan kesehatan Anda, yang mulia.
Yang mulia, Dengan lambaian tangannya. 100.000 kavaleri besi lenyap begitu saja. Apakah kamu tahu apa artinya ini? maksudnya. Itu berarti dia, Raja Iblis bertopeng, adalah dinasti burung Vermilion, bahaya terbesar. Ya, Kaisar ini sama sekali tidak akan mengizinkan kekuatan yang begitu besar untuk ada. Jika dia tidak bisa digunakan oleh saya, maka saya harus mencari segala cara yang mungkin untuk membunuhnya. ya. Hamba tua ini mematuhi perintah. Hamba patuh. Wanita ini pada akhirnya terlalu berpikiran sempit. Pencapaian Raja Iblis bertopeng tidak tertandingi. Namun dia bersikeras memaksanya menjadi musuh istana kekaisaran. Betapa bodohnya. Xiao Yun, ayo pulang. Adik, para leluhur telah menampakkan diri. Putriku yang berharga, kau akhirnya kembali dengan selamat. Adik ini. Xiao Yun bukan hanya wakil jenderalku, tapi juga adik perempuanku. Ini juga rumahnya. Ibu. Xiao Yu. Jabatanku tinggalkan sirahku larang. Mulai sekarang, aku tidak perlu lagi pergi berperang. Kalau begitu kediaman Aoyang kita, status masa depannya, bukankah akan anjlok? Semoga leluhur memberkati kita. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Ipar. Kakimu. Ini semua berkat eliksirmu. Adik, kau masih belum tahu kan? Ipar pergi ke kuil dewa untuk memohon berkah ilahi untukmu, mengubah bahaya menjadi keselamatan. Benarkah? Tentu saja. Kepulanganmu yang selamat. Semuanya karena doaku. Minggir, jangan ganggu istirahat putriku. Dia hanya menantu yang tinggal serumah. Namun dia berani bersaing dengan leluhur kami untuk mendapatkan pujian, sungguh tak tahu malu. Ibu, Kau juga tidak percaya. aku percaya itu. Bibi Xiaoqian, Tuan Muda Lin ada di sini. Tuan Muda Lin, kau sudah tiba. Bibi, Lihat, bukankah ini takdir? Lihat putriku Xiaoqiong. Baru saja kembali. Ini adalah aku dengar. Kakak Xiaoqian, setelah mengundurkan diri dan kembali, tidak perlu lagi menjalani hidup dalam bahaya terus-menerus. Jadi aku membawa beberapa hadiah untuk mengucapkan selamat kepadamu. kau terlalu baik. Kau tahu dulu, jika bukan karena permaisuri, sembarangan menganugerahkan pernikahan. Kalian berdua pasti sudah menikah sejak lama. Jadi sekarang kalian berdua diskusikan masalah ini. Kakak Xiaoqian, bagaimana kalau kita menikah secara diam-diam? Sebenarnya barang-barang ini yang kubawa hari ini The film was adalah hadiah translated pertunanganmu. and Pernikahan narrated by rahasia. M Media. Tepat sekali, pernikahan rahasia. Lagi pula permaisuri tidak menyukaimu sekarang. Dan permaisuri ini, dia kadang-kadang menginginkan kecantikanku jadi. Kita harus menjaga profil rendah. Menurutku Gutian bisa saja tetap tinggal dan tidak perlu diceraikan. Biarkan saja dia menutupi untukmu dengan baik. Lagi pula bukankah kalian berdua hanya pasangan di atas kertas? Apakah kau mengatakan kau ingin aku menjadi selirmu? Mimpi saja. Aku Yang Kiong adalah orang yang jujur dan terhormat, berdiri tegak dan bangga. Bagaimana mungkin aku melakukan hal serendah itu? Ada apa denganmu? Jika ada sesuatu,
Mari kita diskusikan dengan baik. Xiao Qiong ini, dia baru saja mengundurkan diri sebagai Jenderal Agung. Permaisuri itu tidak bisa lagi mengendalikannya. Selanjutnya, aku akan menceraikan si tak berguna itu dan mengatur dengan baik pernikahanmu. Ibu, aku sedang tidak ingin menikah sekarang. Dasar anak ini. Bibi. Aku dengar keluarga Ouyangmu bukankah memiliki pendukung misterius? Siapa dia? Justru yang mulia inilah. Kaulah pendukungnya. Benar, yang mulia ini adalah yang terpilih. Yang bisa berbicara dengan dewa. Ayolah. Siapa di seluruh kota yang tidak tahu bahwa kau hanyalah seorang orang tak berguna yang paling tidak bisa diandalkan? Bodoh. Tuan Muda Lin, apa yang terjadi padamu? Lin Chen, cepat bangun. Katakan sesuatu, Lin Chen. Yang Kiam, cepat keluar dan hadapi kematianmu. Bukankah kau sudah mundur dari jabatanmu? Mengapa masih ada orang di luar mencari masalah denganmu? Aku juga tidak tahu. Ibu kalian semua jaga Lin Chen. Aku akan keluar dan melihat. Kakak ipar, hati-hati. Siapa kalian semua? Dendam apa yang kalian miliki dengan keluarga Ouyangku? Kami diamanatkan oleh seseorang untuk memusnahkan kediaman Ouyang. Kau bicara tentang memusnahkan sebuah keluarga dengan rasa benar diri yang begitu besar dan kepercayaan diri yang begitu besar. Mengapa kau tidak berani menunjukkan wajah aslimu? Kurangi omong kosong. Jika Anda tidak ingin seluruh keluarga Anda menderita, maka panggil Raja Iblis bertopan. Kalau tidak apa? Di sini berbahaya, cepat kembali. Kalau tidak semua orang di kediaman Ouyang, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, tidak akan ada satu pur yang tersisa. Omong besar sekali. Kau seharusnya melihat kepalamu sendiri dulu. Ini, apa yang terjadi? Jadi mereka semua kenalan. Tanah Kuning Mendalam, kultivator abadi tingkat atas. Dia adalah ketua sekte. Untuk menghadapi mereka bersama, mereka benar-benar sangat menghargai keluarga Ouyangku. Apa kau punya dendam terhadap mereka? Untuk membuat mereka semua bergerak, itu hanya bisa menjadi Luo Qingcheng. Bagaimana jika Anda tahu? Kediaman Ouyang Anda berkolusi dengan Raja Iblis bertopan, berulang kali melakukan pembakaran dan pembunuhan, dan segala macam perbuatan jahat. Ini telah melanggar berat hukum dinasti kami. Kami juga bertindak atas perintah permaisuri. Tangkap Anda dan bawa ke pengadilan. Kau benar-benar mampu memutarbalikkan hitam dan putih. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Raja Iblis bertopan, kita harus membawanya kembali hari ini. Raja Iblis bertopan, kami tahu Anda bersembunyi di balik bayangan. Mengapa Anda tidak menunjukkan diri dan bertarung dengan kami? Jika Anda masih tidak keluar, kami akan menyerbu masuk. Semua orang di kediaman Ouyang akan dibunuh. Berteriaklah sedikit lebih keras. Aku juga ingin dia menunjukkan dirinya. Aku ingin melihat seperti apa wajah aslinya. Jika beberapa orang ini menyerang bersama, aku khawatir aku tidak akan bisa menangkis mereka. Kau cepat kembali dan ajak semua orang pergi melalui lorong rahasia. Mereka hanyalah sekumpulan semut. Mengapa kita harus melarikan diri? Ouyang Qiong Permaisuri sebenarnya menyatakan, Raja Iblis bertopan adalah musuh utama dinasti kami. Melindunginya seperti ini, Anda melakukan pengkhianatan. Gambar ini terlalu jelek, bukan? Kurasa lebih baik membakarnya. Hei! Dasar pembawa sial. Bocah ini. Segera saya akan menjadi yang pertama untuk mengambil nyawamu. Baiklah. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Raja Iblis bertopeng. Dinasti menghancurkan Belantara Utara. Luo Qingcheng. Tetapi malah membalas kebaikan dengan permusuhan. Dan bahkan mencoba membunuhnya. Kalian semua. Kalian tidak tahu betapa menakutkannya dia. Kalian jelas-jelas mencari mati. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya, mari bertarung.
Dewa perang dinasti. Tidak ada yang istimewa bagaimanapun juga. Dengan begitu banyak dari kalian, dan bahkan menggunakan artefak sihir, tidakkah menurutmu ini kemenangan yang tidak adil? Jika kau punya nyali, datanglah padaku satu persatu untuk duel pedang. Artefak pelindung Anda saat ini sudah hancur. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Mari kita lihat Raja Iblis bertopang. Berapa lama lagi dia bisa bertahan? Hina dan tak tahu malu. Mengapa ada begitu banyak orang menindas Xiao Qiongku? Siapa semua orang ini? Hei, aku bicara padamu. Apakah kau sengaja berpura-pura tidak mendengarku? Lihatlah dirimu. Jika bukan karena ketidakbergunaanmu, bisakah Xiao Qiongku begitu ditindas oleh orang lain? Jika kau adalah sandaran yang bisa diandalkan, kami akan mengandalkanmu. Seluruh keluarga sudah meninggal. Ibu tolong jangan salahkan kakak ipar lagi. Intinya adalah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena mereka ingin bertemu. Maka mari kita kabulkan keinginan mereka. Hai, kau mau kemana? Istrimu akan dibunuh orang lain. Dan kau malah berpikir untuk melarikan diri. Bagaimana bisa Xiao Qiongku menikah dengan orang tidak berguna sepertimu? Apa gunanya menangis? Aku akan pergi ke Kul untuk berdoa memohon berkah. Adik perempuan, awasilah mereka dengan hati-hati. Sudah begitu lama. Raja Iblis bertopeng masih belum muncul. Dia tidak mungkin meninggalkanmu, bukan? Sama seperti permaisuri meninggalkanmu. Dan istana kekaisaran meninggalkanmu. Diam pengadilan seperti ini. Tidak layak untuk pengabdianku. Seorang dewi perang yang bermartabat. Ke pelindung sejatimu saat ini sudah hancur. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mari kita lihat berapa lama lagi Raja Iblis bertopeng bisa bertahan. Kalian mengaku sebagai sekte yang benar. Pada akhirnya, kalian hanyalah alat permaisuri. Binatang. Cepat bicara. Siapa sebenarnya Raja Iblis bertopeng? Beritahu kami. Siapa sebenarnya Raja Iblis bertopeng? Cepat beritahu kami. Cepat beritahu kami. Siapa sebenarnya Raja Iblis bertopeng? Aku tidak tahu. Membuang-buang waktu. Raja Iblis bertopeng akhirnya muncul. Sepertinya Ouyang Qian. Benar-benar kelemahanmu. Sebagai ahli kekuatan teratas, dari tanah kuning mendalam, selama kamu melepas topengmu dan menunjukkan wajah aslimu, kami berjanji akan memberimu kematian yang cepat. Lu Qingchen membalas baik dengan buruk. Berani membunuh aku. Namun yang mulia ini menyatakan, aku membunuh hanya sesuai suasana hatiku. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Aoyang. Jika yang mulia mengatakan kamu bersalah, maka kamu bersalah. Cepat berlutut dan memohon belas kasihan, dan menyerah. Karena kau mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tolong biarkan mereka pergi. Jika kau membunuh mereka, keluarga Aoyang kami tidak akan punya tempat untuk berdiri di benua ini. Apa hubungannya itu denganmu? Yang mulia ini menjelajahi dunia dengan bebas. Yang mulia bertindak berdasarkan suasana hati. Siapapun yang berani menjadi musuhku, harus mati. Formasi burung vermilion. Ini adalah dinasti kami. Formasi burung vermilion, bahkan para dewa, akan menjadi abu. Dulu beberapa dari kami. Ini tidak mungkin. Berhenti. Kakak, apa yang kau lakukan? Dia baru saja menyelamatkanmu. Aku tahu, tapi aku hanya ingin melepas topengnya dan melihat wajah aslinya. Jika tidak, aku akan melawannya sampai mati. Xiao Qiong, kau sudah terluka parah dan kau masih ingin bertarung. Mengapa kau harus bertarung sampai mati? Kalian berdua berada di pihak yang sama. Ada alasannya. Aku tidak bisa melepas topengku. Namun aku berjanji padamu. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan membiarkanmu melihat. Tidak, aku ingin tahu wajah aslimu sekarang juga. Kau dan aku sudah belalang yang terikat pada tali yang sama. Meskipun begitu, kau masih tidak akan membiarkanku melihat wajahmu. Belalang.
Kau memanggilku belalang. The film was Seluruh translated keluargamu adalah and belalang. narrated by M Aku Media. adalah naga yang melayang di langit. Terlebih lagi pengkhianatan. Mana dari hal-hal ini yang telah kau lakukan? Yang mengkhianati negara. Kau memiliki jasa yang tak terhitung. Namun permaisuri ingin membunuhmu. Siapa sebenarnya yang melakukan pengkhianatan? Benar kakak. Apa yang dia katakan bukan tanpa alasan. Biarkan dia pergi. Bahkan jika kau ingin bertarung, kau tidak bisa mengalahkannya. Xiao Qiong, jangan menakuti ibumu. Meskipun aku tidak bisa menang, aku harus bertarung. Entah kau melepas topengmu, atau kau membunuhku. Kakak akan baik-baik saja kan? Seorang pahlawan sulit menolak pesona kecantikan. Raja Iblis bertopeng itu. Tidak peduli seberapa kuat dia. Bukankah dia tetap seorang pria? Kau baru saja mengatakan permaisuri. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Sekarang aku menyelamatkanmu. Namun kau ingin membunuhku. Jadi kau juga membalas kebaikan dengan permusuhan. Ku membalas budi dengan dendam bagaimana? Aku hanya ingin tahu siapa dirimu. Terakhir kali aku membiarkanmu lolos. Aku menyesalinya sejak saat itu. Apakah kau akan memberitahuku atau tidak? Tidak bicara. Dia memperlakukanmu seperti ini. Mengapa kau masih setia padanya? Kau salah. Kesetiaanku bukan pada raja. Itu untuk rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya. Itu untuk hati nuraniku sendiri. Karena itu masalahnya. Maka aku akan membunuh Lu Qingchen. Kau bisa menjadi kaisar. Tidak, dia adalah raja yang sah. Bagaimana aku bisa menggantikannya? Dunia ini untuk orang yang berbudi luhur untuk memerintah. Apa sebenarnya yang kau pikirkan di kepalamu itu? Kau tidak mengerti dunia fana. Hentikan jika ini terus berlanjut. Lukamu akan menjadi tidak terkendali. Aku tidak akan berhenti. Raja Iblis bertopeng, aku menyukaimu. Alam rahasia. Mengapa kau menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Hanya satu Lu Qingchen membuatmu begitu bimbang, dan kau masih mengejarku untuk bertarung. Kau ingin tahu siapa aku? Setelah kau tahu aku Gu Tian, bagaimana kau dan aku akan bergaul nanti? Setelah Lu Qingchen tahu, aku Gu Tian, keluargamu yang akan benar-benar dalam bahaya. Kau telah menguras tenagamu, menguras kekuatanmu, dan luka serta penyakitmu semuanya kambuh. Apa kau tahu seluruh tubuhmu panas membara sekarang? Kau jatuh ke alam rahasia ini. Lalu keracunan racun. Selain aku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. The film was Ini adalah alam rahasia yang translated and independen. narrated by Energi M spiritual Media. langka dan tidak ada vitalitas. Untuk saat ini aku tidak tahu cara keluar. Ini benar-benar tempat yang berbahaya. Rusak sudah. Eliksir sudah habis. Meridianku terputus dan aku tidak bisa bernapas. Aku hanya bisa menggunakan metode ini. Ini adalah darah Raja Iblis. Selain kau, aku tidak akan pernah memberikannya kepada orang kedua. Bagaimana kau memberiku darah?
Aku bisa melakukannya. Sudah selesai. Aku berhasil. Ada apa denganku? Tubuhku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa membuka mataku, tapi aku bisa mendengar suara. Apa yang dia lakukan? Bahkan dewa pun punya saat-saat bahagia. Apakah dia secara khusus membuatkan tempat tidur untukku? Tubuhku terasa aneh, tapi sangat nyaman. Darah dewa terasa sangat aneh dan sebenarnya dingin. Dia benar-benar menelanjangi pakaianku. Bahkan Gutian belum pernah melihat tubuhku. Ini keterlaluan. Suatu hari aku yang mulia ini benar-benar akan mencuci pakaian wanita. Inilah kehidupan seorang fana. Tapi bisakah dia merasakannya? Bajingan. Jangan sentuh tubuhku. Siapa sebenarnya dirimu? Mengapa kau begitu baik padaku? Apa yang akan kulakukan sekarang? Ramuan roh batu roh. Apakah ada? Aku bukan sekadar manusia biasa. Keluarlah. Aku tidak pernah menyangka alam fana ini akan memiliki binatang raksasa seperti itu. Tapak mengenai pisau milikku. Sudah lama tidak melihat darah. Biarkan aku meminjam tulang dan darahmu sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Sejak kau mengundurkan diri dari jabatan, teh keluarga kita sudah kehilangan rasanya. Dan kita masih punya Gutian yang rakus dan malas di rumah. Bagaimana kita akan hidup di masa depan? Ibu, jika tehnya tidak sesuai seleramu, mengapa menyalahkan Gutian? Nona muda ada yang tidak beres. Masalah baru apa yang muncul sekarang? Nona muda kedua berada di Akademi Kekaisaran dan diculik oleh sekelompok pria bertopan. Apa? Para penculik ini terlalu sombong. Mereka tidak hanya meninggalkan tempat itu saja, mereka memprovokasiku dengan kata-kata. Ini jelas jebakan. Mereka sengaja memancingmu ke sini. Kita harus tetap merencanakan ini dengan hati-hati. Ibu, aku juga tahu itu. Tapi aku tidak bisa membiarkan Xiao Yu dalam bahaya. Aku harus pergi. Xiao Yu adalah adik kandungku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Ya Tuhan, kemalangan keluarga Ouyang kita. Kapan akan berakhir? Apa yang terjadi pada Ouyang Qiong? Mengapa dia terburu-buru? Mari kita ikuti dan lihat untuk berjaga-jaga. Tanah pemakaman. Lepaskan aku. Aoyang Yo. Jadi ini juga harimu. Ketika putraku masih hidup, dia merindukanmu siang dan malam. Hari ini aku akan membiarkannya di alam baka, juga memilikimu. Aku membenci Chin Kun. Apa kau pikir ini bisa mengganti penyesalan putramu yang tidak berguna? Dia adalah bajingan tak tahu malu saat masih hidup. Kematiannya memang pantas. Kau ingin menyeretku bersamanya. Itu benar-benar konyol.
Selain permaisuri dan keluarga Qian, wanita macam apa yang tidak bisa kita dapatkan untuk dikuburkan bersama putraku? Ini adalah kehormatanmu, seluruh keluargamu. Bukankah kalian bangga dengan integritas? Hari ini aku akan membuat kalian semua tunduk pada kaki keluarga Qian kami. Aku lebih baik mati daripada tunduk pada orang-orang tercela. Seperti kau, bajingan Qian Mou itu. Dia memang bajingan sejak lahir saat masih hidup. Sekarang kau masih ingin menggunakan trik kotor seperti itu untuk membuatku tunduk. Kau akan menghadapi pembalasan. Hukuman ilahi katamu. Bahkan jika itu adalah hukuman ilahi, lalu kenapa? Jika hukuman ilahi benar-benar turun, saat itu kamu sudah akan menjadi wanita putraku. Sudah terlambat. Kutukan untuk keturunan keluarga Qianmu. Hidup tidak bisa, mati pun tidak tenang. Putra, nikmatilah dirimu. Di alam baka, kamu akhirnya bisa mewujudkan keinginanmu. Lepaskan adikku. Kakak-kakak. Jangan mendekat. Mereka sudah memasang jaring yang tak bisa dihindari. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Ternyata itu kau. Aoyang Qiong mengetahui itu jalan buntu. Masih berjalan masuk ke dalam perangkap itu sendiri. Apakah kamu pikir kamu masih sama Dewi Perang yang bisa memanggil angin dan hujan? Meskipun aku bukan Dewi Perang wanita, aku akan The tetap film was membunuhmu. translated Mau ambil and nyawaku ya narrated pasukan Shen by dan jutaan M-Media. prajurit. Semuanya milikku. Pasukan garnisun utara tetap bawahan langsung. Sekarang seluruh dinasti. Aku Qian Kun memegang kekuasaan besar di istana. Hanya denganmu seorang wanita belaka. Apakah kamu pantas bersaing denganku? Qian Kun, apakah kau pikir dengan mengendalikan kekuatan militer, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Hari ini, aku akan memberitahumu. Kekuatan sejati Ouyang Qiong. Jangan takut semuanya. Kita banyak, ayo kita serang bersama. Siapa yang mengambil kepala Aoyang Qiong akan dihadiahi 10.000 lian. Berhenti jika kau berani melawan lagi. Aku akan segera membuat adikmu berdarah di tempat. Jika kau berani melukai sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Jika kau tidak ingin dia mati, maka kau harus bunuh diri. Kaulah yang seharusnya bunuh diri. Jangan mendekat. Jika kau tidak bunuh diri, dia akan segera mati. Saat itu semua orang akan tahu bahwa kau membunuh adikmu sendiri. Hentikan. Dia bahkan melakukan pernikahan hantu. Qian pun sudah gila. Meskipun aku bunuh diri, dia tidak akan mengampuni Xiaoyo. Aku hanya bisa mengulur waktu dulu, lalu mencari kesempatan untuk bertindak. Qian Kun, apakah kau pikir aku akan membiarkan adikku sendiri menghadapi tangan kejammu sendirian? Jika kau membunuhnya, aku akan membunuhmu dulu, lalu bunuh diri. Kau baiklah. Jika aku tidak membunuhnya, kau hanya perlu memotong salah satu lenganmu, dan aku akan melepaskannya. Tidak kakak, jika kau memotong lenganmu, bagaimana kau akan membalaskan dendamku? Jangan khawatirkan aku, cepat bunuh dia kakak. Saya setuju. Jangan-jangan ya kakak. Singkirkan pedang itu dari leher Xiaoyo. Aku akan memotong salah satu lenganku. Jangan berani-beraninya kau mempermainkanku. Kalau tidak, kau tak akan dapat kesempatan lagi. Jangan ya kakak. Jangan ya. Jangan ya. Jangan ya kakak. Cepat biarkan kakak melihat. Tidak apa-apa, tidak sakit. Kau akhirnya datang. Aku tidak mati, aku tidak mati. Sekarang giliranmu untuk mati. Qian Kun, aku tidak menyangka kamu benar-benar seorang ahli diplomasi. Bersekongkol begitu cepat dengan orang-orang perbatasan selatan. Apa kau pikir aku sendirian bisa memasang jebakan sebesar ini? Aku beritahu kau, semua ini adalah titah yang mulia. Dia sudah lama membencimu, Aoyang Qiong dan Raja Iblis bertopang. Mereka sudah lama menjadi duri dalam mata dan duri dalam dagingnya, dan harus dimusnahkan. Qian Kun Raja Perbatasan Selatan. Apa kau tahu bagaimana Belantara Utara dimusnahkan? Hanya kau. Kau ingin membasmi Raja Iblis bertopeng. Itu sungguh konyol. Tepat sekali. Aoyang Qiong,
Kau pikir cuma kau punya rencana cadangan? Apa kami juga tidak punya? Kamu mencari mati. Nah, giliranmu untuk muncul. Qian Mo telah bangkit dari kematian. Dia benar-benar memblokir petir surgawi. Dia diubah menjadi boneka oleh Qian Kun. Qian Kun ini. Dia benar-benar kejam. Dia bahkan tidak menyisakan putranya sendiri. Keahlianku dalam mengendalikan boneka akhirnya sempurna. Aoyang Qiong, kamu memang luar biasa. Tapi permaisurimu tidak kompeten dan buta, menghancurkan tembok besarnya sendiri. Sekarang selama aku membunuhmu, Raja Iblis bertopan, aku bisa mendapatkan 10 kota. Sungguh hadiah yang murah hati. 10 kota permaisuri setuju. Tapi aku tidak setuju. Kakak Qian, mari kita bergabung. Kita tidak bisa melarikan diri. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ada gas beracun di mana-mana. Kita tidak bisa melarikan diri. Jangan takut, kakak tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Saat aku berada di perbatasan selatan, aku mendengar tentang racun jenis ini. Begitu gas racun dilepaskan, itu akan menyebar ratusan kilometer. Kemanapun ia lewat, kehidupan akan hancur. Tidak salai rumput pun akan tumbuh. Qian Kun, aku tidak menyangka kamu menggunakan metode tercela seperti itu. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan apa itu kekuatan ilahi sejati. Alam apa ini sebenarnya? Memiliki energi spiritual yang begitu kuat. Putra, bunuh Raja Iblis bertopang. Aku akan memimpin pernikahanmu. Cepat tingkatkan gas beracunnya. Jangan biarkan dia merapal mantra. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah konsekuensi menentangku. Pengawal, Cepat lindungi Kaisar. Tangkap Raja Iblis bertopang ini. Biarkan Wu Qingcheng keluar. Sebaiknya kamu tidak memprovokasi Yang Mulia ini. Dan jangan memprovokasi keluarga Aoyang. Kamu, dinasti Fana belaka. Yang Mulia bisa menjatuhkanmu dengan jentikan tangan. kita adalah manusia biasa. Mungkinkah kau adalah dewa sejati? Konyol. Pergilah mati. Tuan Raja Iblis bertopeng, apa hubunganmu dengan Aoyang Qiong? Apakah kau mengidamkan kecantikannya? Kalau begitu lihatlah. Aku juga sangat cantik. Kau juga bisa membantuku. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Aoyang Qiong. Satu jari kakinya, orang yang berhati sempit. Perempuan yang keras kepala dan dominan. Jika kamu berani memprovokasiku lagi, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Yang Mulia Qianku dan Kepala Raja Perbatasan Selatan. Kepala-kepala. Sialan mereka. Mereka semua pantas mati. Yang Mulia, tenangkan amarah Anda. Yang Mulia, mohon tenangkan amarah Anda. Berhati-hatilah dengan tubuh kekaisaran Anda, terutama pada saat seperti ini. Anda sama sekali tidak boleh bertindak impulsif. Yang Mulia, pertimbangkan rencana jangka panjang. Mereka sudah mengancam di depan pintu kaisar ini. Orang bilang aku tak bisa merencanakan jangka panjang.
Keluarga Ouyang harus membayar harganya. Paduka hati-hati jangan sampai melukai diri sendiri. Paduka jika Paduka marah, maka pukullah hamba. Aku memerintahkanmu. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan, bahkan jika itu ilmu iblis. Kau harus membunuh Raja Iblis bertopeng. Dan keluarga Ouyang. Ya. Hamba akan segera melaksanakannya. Setelah ini tercapai, aku akan membuatmu menggantikan Qian Kun. Dan menempatkan semua komando militer di tanganmu. Menjadikanmu pria paling berkuasa di seluruh dinasti. Terima kasih Paduka. Hamba akan segera pergi. Hamba pasti akan mengerahkan segenap kemampuannya. Dan tidak akan mengecewakan Paduka. Dengan seni iblis yang disempurnakan, siapa di dunia ini yang bisa menyaingi saya? Saya tidak hanya akan menjadi pria terkuat di dinasti ini, tetapi juga menjadi penguasa dunia ini. Ini adalah panggilan dari Raja Suci Sekte Iblis. Putra-putra suku air, ikuti aku ke ibu kota. Naga air. Raja Suci Sekte Iblis telah muncul. Klan zombie kita akan segera melihat cahaya lagi. Raja Zombie. Ikutlah denganku untuk melayani Raja Suci. Hewan keberuntungan. Ini adalah kemuliaan ras iblis. Suku binatang kita akhirnya menanti hari kebangkitan kita. Kita bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Jenderal perbatasan. Kapan anomali seperti ini muncul? Di Istana Kekaisaran. Mungkinkah ini konspirasi oleh negara musuh? Aku harus memperkuat pertahanan. Orang asing. Ternyata ada fenomena aneh seperti ini di Istana Kekaisaran. Sepertinya dunia akan kembali bergejolak. Fenomena aneh energi iblis membumbung. Ini benar-benar pertanda buruk. Pilar cahaya dari arah Istana Kekaisaran itu. Mungkinkah iblis telah muncul? Ketika Yang Mulia ini jatuh dari alam iblis ke dunia fana saat itu, tidak pernah ada tontonan seperti itu. Berani mereka pamer keterampilan kecil. Aku ingin melihat masalah macam apa yang para junior ini bisa timbulkan. Paduka semuanya sudah siap. Panggil Ouyang Qiong Kaola. Panggil Aoyang Qiong Kaola. Tangkap rakyat jelata yang kurang ajar ini. Boleh tanya Yang Mulia kejahatan apa saya lakukan? Ouyang Qiong telah melakukan 2 pelanggaran berat. Pertama, kau terlalu cantik. Mencuri kemegahan kaisar ini. Kedua, jasa-jasa Ouyang Qiong terlalu besar. Dan prestisemu di antara rakyat menutupi kaisar ini. Ini benar-benar tak tertahankan. Jika jasa dan kecantikan juga merupakan dosa, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya Ouyang Qiong selalu mengabdi sepenuh hati pada negara. Dengan hati nurani yang bersih. Hati nurani yang bersih sungguh. Kamu Ouyang Qiong sekarang. Angkat tangan dan teriak dunia milikmu. Bagaimana kaisar ini bisa tidur nyenyak? Kau! Luo Qingcheng, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Kau memaksaku. Bawa Ouyang Qiong ke penjara kekaisaran. Luo Qingcheng, tindakanmu yang menyimpang. Pada akhirnya akan menghancurkan negara. Apakah Anda juga ingin menantang otoritas Paduka?
Sangat disayangkan wajah seperti itu. King Cheng kita tumbuh bersama. Penjara besar. Aku tidak pernah secara aktif bersaing denganmu untuk apapun. Mengapa kau tidak mau saja melepaskanku? Keluarga Ouyangmu melindungi negara selama 3 generasi. Namun bahkan saat mati kau tidak bisa mengerti prinsip ini. Kakekmu, ayahmu, semuanya memiliki jasa yang menutupi penguasa. Itulah mengapa mereka dieksekusi oleh pengadilan. Sekarang giliranmu. Apa yang kau katakan? Apa kau mengatakan mereka tidak terbunuh di medan perang, tapi dibunuh oleh istana kekaisaran? Ini adalah milikmu. Rahasia keluarga Ouyang. Kau tidak bisa lolos dari ini. Juga aku menerima kabar lain. Lin Chen memberitahunya. Aoyang Qiong di dalam tubuhmu. Ada tulang naga. Ini adalah sumber sebenarnya kekuatanmu? Bukan. Sekarang Paduka membutuhkannya. The Tidak, film jangan was sentuh tulang translated nagaku. and narrated by M Media. Lakukan. Dengan tulang naga ini, kekuatanku akan mencapai tingkat baru. Aku kemudian bisa melawan Raja Iblis bertopeng itu dalam pertempuran. Ouyang Qiong, kau seharusnya merasa terhormat. Tulang naga Ouyang Qiong, darah kekacauan ayahnya, dan mata emas delusi kakeknya. Sekarang, kaisar ini akhirnya bisa memurnikan pil ilahi yang sudah lama kuimpikan. Paduka sudah selesai. Pil ilahi telah disempurnakan. Kaisar ini merasakannya. Energi spiritual di dalam tubuhku saat ini melonjak dengan liat. Paduka telah menembus. Paduka telah menembus alam tertinggi yang legendaris. Dunia seni bela diri, alam suci bela diri. Paduka. Paduka sekarang seperti penguasa dunia. Tanah kuning. Tidak ada yang bisa menyaingi Paduka lagi. Pencapaian kaisar ini hari ini, sebagian besar berkat dirimu. Mari berkultivasi bersama kaisar ini. Dan bersama-sama mari kita rayakan momen bersejarah ini. Aktifkan formasi. Aktifkan formasi. Matahari dan bulan berputarian dan yang memulihkan asal. Langit dan bumi tak terbatas hidup dan mati kembali. Paduka. Ini adalah formasi konsistensi hidup dan mati. Selama Guotian membunuh kelima penyihir ini. Bahkan jika hanya satu dari mereka yang mati, Aoyang Qiong dan 2 lainnya juga akan mati bersama mereka. Bagus sekali. Dengan begini, Raja Iblis bertopeng tidak akan punya pilihan selain ragu-ragu.
The film was translated and narrated Keluarga Wu by yang telah M melakukan Media. pengkhianatan. Bukti-buktinya meyakinkan. Hari ini mereka akan dihukum. Eksekusi tanpa suara. Keluarga Au yang telah setia selama beberapa generasi. Bagaimana mungkin mereka melakukan pengkhianatan? Jenderal Au yang lihat nyawa untuk lindungi kita. Dia pasti tidak bersalah. Ya, pasti ada kesalahpahaman. Berani bicara omong kosong lagi. Dan kau akan dianggap sebagai kaki tangan dan dieksekusi bersama mereka. Lo Qingcheng, kamu gila. Jika kau ingin membunuh-bunuh saja kami keluarga Ouyang. Tapi rakyat jelata tidak bersalah. Apakah mereka bersalah hanya karena bertanya? Aoyang Qiong sungguh berani. Beraninya Anda memanggil Paduka dengan nama. Orang-orang ini semua dipengaruhi oleh rayuanmu. Kematian mereka tidak perlu disesali. Tempat eksekusi. Ouyang Qiong, apakah kau mencoba menggunakan kebaikan munafikmu untuk memikat rakyat lagi? Berhentilah bermimpi. Kau tidak akan pernah menggantikan kaisar ini. Aku memberitahumu. Aku hanya ingin semua rakyat biasa melihat bahwa kematian mereka semua adalah perbuatanmu. Lakukan. Luo Qingcheng. Kau tiran. Tiranmu pasti akan mendatangkan murka ilahi. Benar, Raja Iblis bertopeng. Pasti akan datang menyelamatkan kita. Kau hanya bisa menunggu kematian. Dia adalah orang yang kita nanti-nantikan. Tapi kali ini, bukan kita yang akan mati. Tetapi dia jika kita hanya menunggu di sini. Tidakkah akan sedikit terlalu membosankan? Bagaimana kalau kita bermain permainan? Aoyang Qiong beritahu aku, siapa yang harus saya potong-potong duluan mereka berdua? Lin Cheng, jangan berani-berani kau menyentuh Yuer dan Xiao Qiongku. Bunuh aku, cincang aku. Apakah saya bertanya padamu, kau nenek tua? Lin Chen, kau selir anjing. Apa kau pikir dengan cara ini kau bisa mengancamku? Jika kau punya nyali, hadapi aku. Saya katakan padamu, jangan berpikir bahwa hanya karena saya pernah melamarmu, saya akan bersikap lunak padamu. Jika kau berani memaki lagi, waspadalah terhadap pedangku yang akan menebas wajahmu. Apa yang tidak bisa kumiliki, tidak akan didapatkan orang lain juga. Aku membenci. Bukankah kau hanya anjing peliharaan Luo Qingcheng? Martabat apa yang kau miliki untuk dibicarakan? Lin Cheng, jangan buang waktu lagi dengannya. Cepat bertindak. Ya. Aku pasti akan membuat Aoyang Qiong ini berharap kau mati. Jika kau tertawa lagi, apa kau percaya aku akan memotong mulutmu lebih lebar? Mari kita lihat bagaimana kau akan tertawa nanti. Jaring dari langit dan bumi telah terpasang di sini. Yang menantimu jebakan mati pasti. Apakah kau masih akan datang menyelamatkanku? Kakak kita selamat. Mengapa Raja Iblis bertopeng ini baru saja tiba? Mereka telah menyiapkan penyergapan di sini. Luo Qingcheng telah menembus alam martial sign. Kau harus segera pergi dari sini. Kau tidak bisa mengalahkan mereka. Jangan korbankan dirimu untuk kami dengan sia-sia. Karena yang mulia ini telah tiba. Aku tidak berniat untuk kembali dengan tangan kosong. Nyawa kalian harus diselamatkan, dan nyawa mereka harus diambil. Sepertinya kau masih tidak tahu kekuatan alam martial sign. Hari ini aku akan bertarung denganmu. Untuk membiarkanmu menyaksikannya. Yang mulia dalam bahaya. Bubarkan formasi dan lindungi yang mulia. Sampang. Biarkan aku menunjukkan padamu kekuatan alam martial sign. Kenapa? Kaisar ini adalah satu-satunya ahli alam martial sign dari tanah kuning mendalam. Kenapa aku masih tidak bisa mengalahkannya? Bukankah yang mulia ini sudah mengatakan untuk tidak memprovokasi aku dan keluarga Aoyang? Lepaskan yang mulia. Lin Chen, apakah kau berniat membunuh Xiao Qiong? Kalian berdua tumbuh bersama. Tidakkah kau peduli dengan hubungan masa lalu kalian? Benar sekali, Lin Chen. Meskipun kau tidak bisa menjadi kakak iparku, sejak kecil aku menganggapmu. Aku anggap kau kakak kandungku.
Jangan mencoba menggunakan kejadian masa lalu untuk membingungkanku. Aku tidak bisa lagi kembali membingungkanku. Raja Iblis bertopeng tidak akan mengampuniku. Hanya yang mulia yang bisa membiarkanku hidup. Lin Chen, mengapa kau masih begitu keras kepala tersesat? Begitu sangat setia. Lo King Cheng tidak kompeten dan bingung. Kekalahan sudah pasti. Apakah kau benar-benar bersikeras menemaninya ke kuburanmu? Kau diam. Tidak peduli seberapa kuat dirimu. Kau tidak secepat pedangku. Cepat lepaskan. Kau benar-benar adalah pria simpanan Ouyang Qiong dari luar. Pada akhirnya kau tidak tega melihatnya mati. Aku sekarang memerintahkanmu. Segera The lepas film was topengmu translated dan ungkapkan and identitasmu narrated jika by tidak. M-Media. Ouyang Qiong pasti akan mati. Lu Qingchen, apakah kau sudah mempertimbangkan melihat wajah asliku? Konsekuensi apa? Konsekuensi. Jika kau menolak, aku Kaisar sekarang akan mengeluarkan perintah untuk membunuh Ouyang Qiong. Aku ingin melihat apakah kau Raja Iblis bertopeng ini bisa menerima konsekuensi dari wanita kesayanganmu mati di depan matamu. Karena kau begitu ingin melihat, maka aku akan memberitahumu. Dia adalah suami Ouyang Qiong yang tidak berguna, mantan orang cacat lumpuh. Gu Tian. Apa? Ternyata itu kau. Ini kakak ipar. Kakak ipar tidak berguna. Dia seorang abadi. Itu benar-benar Gu Tian, suami yang selalu kuabaikan. Sebenarnya adalah Raja Iblis bertopeng yang misterius. Ini benar. Aku yang mulia berasal dari alam iblis lain. Di sana namaku adalah Raja Iblis pelahap langit yang terkuat di alam iblis, yang pernah membantai ratusan juta binatang iblis. Tapi kau dinasti burung vermilion yang kecil ini telah berulang kali menyinggungku. Tidakkah kau pikir kau pantas mati? Kau wanita ini berpandangan sempit dan merugikan bawahan yang setia. Tidakkah kau pantas dibunuh? Gu Tian, kau sembunyikan dirimu sangat dalam. Jika kau melumpuhkan seni bela dirimu sekarang, aku bisa menyelamatkan nyawa Ouyang Qiong. Aku juga bisa membiarkanmu memimpin semua pasukan negara, diangkat jenderal dan marki. Apakah kau pikir aku yang mulia akan tertarik pada hal-hal ini? Kau sombong saat kematian di depan mata. Yang mulia, karena Anda tidak bisa menghadapinya, maka biarkan aku. Mulai sekarang aku akan menjadi kaisar menggantikanmu. Lin Chen tidak. Lin Chen sebenarnya mempraktikkan ilmu iblis. Anak ini tumbuh di bawah pengawasanku. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat lihat. Aku kaisar adalah yang terkuat. Seni iblis akhirnya sempurna. Dia bukan lagi Lin Chen sekarang. Dia adalah iblis. Hantu cepat lari. Gu Tian, hati-hati. Kakak ipar, hati-hati. Aku kira itu hal lain. Jadi seperti inilah dirimu sekarang. Orang sepertimu. Setiap hari di alam iblis, aku tidak tahu berapa banyak yang sudah kubunuh. Apakah kau pikir mengubah penampilanmu? Mampukah kau bersaing denganku? Gu Tian, kau pikir kau siapa? Beraninya kau meremehkanku. Kekuatan penguasa suci sekte iblis. Penguasa suci sekte iblis belum pernah kudengar. Dari alam iblis. Aku melewati ruang banyak untuk capai benua ini. Mungkin di sana, aku hanyalah iblis langit kecil. Tapi di sini, aku adalah dewa. Aku ingin tahu, apakah di alam iblis kau pernah mendengar tentang gelar Raja Iblis Pemakan Langit? Raja Iblis Pemakan Langit apa? Kau adalah pemakan langit. Raja Iblis Pemakan Langit. Tidak mungkin. Di alam iblis, gelarku cukup untuk membuat miliaran binatang iblis gemetar. Trik kecilmu di hadapanku tidak lebih dari pamer di depan seorang ahli. Penguasa iblis, aku salah. Tolong ampuni. Aku kali ini penguasa iblis. Kau menyinggung keluarga Ouyang.
Jadi kau harus membayar harganya. Lindungi Raja Suci. Lawan dia sampai mati. Terima kasih Aoyang Kiong. Kau biarkan aku rasa jadi manusia biasa. Bagaimana rasanya menjadi seorang suami? Kau membuatku merasa. Bagaimana rasanya dicintai? Jangan ya. Dan kalian semua. Kalian membuatku merasakan kehangatan sebuah rumah. Deoku telah sempurna. Aoyang Kiong. Aku akan kembali. Dia telah terbang ke langit menjadi dewa. Dia adalah dewa. Dia bukan milik kita. Jenderal Aoyang. Sebuah negara tidak bisa tanpa penguasa walau sehari. Semoga Anda menerima dukungan dari seluruh rakyat. Naik tahta dan menjadi kaisar. Dan mengubah dinasti. Naik tahta dan menjadi kaisar. Ubah dinasti. Hidup. 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 The film was translated and narrated by M Media. Ibu dan Xiaoyu tidak tinggal di sini. Bagaimana bisa sebersih ini? Mungkinkah? Mungkinkah itu Gutian? Tidak mungkin. Apakah dia di sini? Apakah dia tidak? Apakah dia di sini atau tidak? Istriku, kau kembali. Peluk permaisuri. Lancang. Aku telah mengatasi cobaan cintaku. Aku bisa naik menjadi abadi sekarang. Tapi aku telah berubah pikiran. Aku menggunakan mantra hebat untuk menipu langit. Untuk tetap tinggal di dunia fana. Dan menjadi dewa bumi.